Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 761 sampai bab 770. Karena ada begitu banyak orang yang hadir sebelumnya dan dia sudah merasa sangat tidak nyaman saat itu, Vinci turun dari sepeda roda 3 listrik dengan tergesa-gesa. Dia pasti lupa membawa tasnya saat itu juga. Oh tidak. Betapa cerobohnya kamu. Apakah Anda memiliki banyak uang di dalamnya? Tanya Sila. Uang saya dicuri adalah hal terakhir yang saya khawatirkan. Saya hanya berharap Geralt akhirnya menyadarinya. Jika tertinggal ponsel saya, kartu identitas, dan kartu bank saya semua akan hilang. Jawab Vini. Hei, mengapa Anda lakukan kembali ke sini? Apakah ini terlihat seperti tempat parkir mobil bagimu? Pada saat itu, keributan bisa terdengar dari pintu masuk. Setelah diperiksa lebih dekat, beberapa penjaga keamanan tampaknya berusaha mencegah seorang pemuda memasuki area tersebut. Teman saya lupa tasnya. Aku hanya ingin memberikannya padanya. Pemuda yang dimaksud tidak lain adalah Geralt. Perhatikan baik-baik tempat seperti apa ini. Apakah Anda berpikir bahwa siapapun bisa memasuki tempat ini mau tak mau? Enyahlah, teriak petugas keamanan saat mereka mulai mendorong Geralt menjauh. Karena Sila dan Vinci sudah sangat dekat dengan pintu masuk saat adegan itu terjadi, mereka bisa menyaksikan semuanya. Ya Tuhan, lihat saja betapa memalukannya pria itu. Cepat ambil tasmu agar kami bisa membuatnya pergi. Jawab Sila cemas. Kecemasannya berasal dari fakta bahwa beberapa pria muda yang tampak kaya juga melihat ke arah Geralt. Mereka semua tampaknya mengejeknya seolah-olah dia hanyalah lelucon. Itu wajar bagi orang untuk ingin menjadi sombong di depan rekan-rekan mereka. Jika teman-temannya mengetahui bahwa dia berkenalan dengan orang yang tidak berharga seperti Geralt, maka dia pasti akan diolok-olok juga. Mendengar perkataan Sila, Vinci langsung berlari ke arah Geralt sebelum berkata, "Aku di sini. Geralt, Anda dapat menyerahkan tas saya kepada saya sekarang." Sementara dia juga ingin berterima kasih kepada Geralt. Entah bagaimana, kata-kata itu tidak pernah datang. Situasinya mirip dengan hari-hari sekolah menengahnya. Bagaimanapun, Vinci memiliki sedikit perasaan terhadap Geralt saat itu. Namun, dia tidak pernah memberitahunya tentang hal itu karena dia ingin menjaga wajahnya. Saat itulah Vinci menyadari bahwa tidak banyak yang berubah sejak saat itu. Alih-alih menyatakan penghargaannya, dia hanya mengatakan bahwa dia harus kembali ke dalam sebelum berbalik lagi. Geralt, teriak suara wanita bernada tinggi tiba-tiba. Tampaknya datang dari area panggung. Menemukan suara yang familiar, Geralt mengamati kerumunan dan melihat bahwa itu berasal dari wanita muda keluarga Larson, Elena. Dia dan ayahnya berasal dari kota Maybury, dan keduanya berdiri di antara beberapa ketua yang bekerja di bawah kelompok ayahnya. Apakah itu benar-benar kamu, Geralt? Dalam perjalanan ke sini, saya melihat seseorang mengendarai sepeda roda 3 listrik yang punggungnya mirip dengan Anda. Saya memberitahu ayah saya tentang hal itu. Tetapi dia mengatakan itu tidak masuk akal untuk berpikir bahwa Anda akan mengendarai sepeda roda 3 listrik. Untuk berpikir bahwa tebakan awal saya benar, kata Elena agak bersemangat. Semua orang benar-benar terkejut ketika mereka mendengar itu. Wanita muda dari keluarga Larson sebenarnya punya teman yang mengendarai sepeda roda 3 listrik. Siapa pria itu? Bukankah Nona Larson memperlakukannya dengan baik? Memang, mungkin dia salah satu teman sekelasnya. Saat para tamu berdiskusi di antara mereka sendiri dengan terkejut, Sila sendiri terengah-engah pada saat itu. Elena benar-benar mengenal Geralt. Bagaimana bisa Geralt mengenal begitu banyak orang? Oh, Elena Danton, Larson, kalian berdua di sini juga. Jawab Geralt saat pandangannya sejenak mengembara ke depan panggung. Namun, siapa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Berdiri di depan panggung adalah Savion. Pada saat itulah Geralt ingat bahwa Savion sebelumnya telah meneleponnya, mengundangnya ke pesta. Namun,
Karena dia sedang berhadapan dengan Sila saat Savion menelepon. Geralt menolak ajakan itu. Dia tidak tahu bahwa pesta yang dihadiri Sila dan Vinci adalah pesta yang dia undang. Kalian berdua juga di sini, anak ini benar-benar sesuatu yang lain. Apakah dia tidak tahu bagaimana berbicara dengan hormat sama sekali? Saya tahu, menyebut Tuan Larson dan putrinya sebagai kalian semua. Sungguh tidak masuk akal. Sepakat, katakan. Sila, Vinci, bukankah dia teman sekelasmu? Tanya Leon tiba-tiba sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Kami sama sekali tidak mengenalnya. Jawab Sila seketika. Vinci sendiri hanya menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Savion akhirnya menyadari bahwa Geralt hadir dan ketika dia melakukannya, dia menjadi sangat bersemangat sehingga bibirnya mulai bergetar. Tuan Crawford, Anda di sini. Dengan asumsi bahwa Geralt tidak ingin menghadiri pesta karena dia memandang rendah semua orang kaya biasa yang hadir, Savion tidak terus mengganggunya setelah panggilan itu. Namun disinilah dia, berdiri di depannya sekarang. Salam, Tuan Crawford, kata Pak Larson dan kelompoknya. Membalas sapaan Geralt sebelumnya saat mereka maju selangkah sebelum membungkuk sedikit di depannya. Pada saat itu, keheningan menyelimuti seluruh area. Banyak tamu sangat terkejut sehingga rahang mereka sekarang ternganga. Mengapa semua tokoh kaya dan berkuasa ini membungkuk kepada pemuda yang datang dengan sepeda roda 3 listrik ini? Terlebih lagi, Ketua Gordon tampak gemetar sebelumnya saat dia berbicara. Napas Sila semakin berat dari menit ke menit. Pikirannya benar-benar kosong dan mulutnya terbuka lebar sehingga orang bisa memasukkan seluruh telur rebus ke dalamnya. Tuan Crawford, apakah mereka benar-benar hanya menyebut Geralt sebagai Tuan Crawford? Bagaimana itu mungkin? Vinci terlalu terkejut untuk memikirkan jawaban. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi lagi. Apakah dia benar-benar Tuan Crawford dari Maybury? Beberapa saat kemudian ketika kerumunan orang mulai ribut lagi saat mereka saling bertukar pandang karena terkejut. Ketua Gordon dan Ketua Larson. Anda terlalu sopan. Sejujurnya saya tidak menyangka Anda akan mengatur acara ini. Jawab Geralt. Merasa sedikit malu. Rasa malunya dibenarkan karena dia sekarang bisa merasakan orang-orang menatapnya baik ke kiri maupun ke kanan. Semua orang tampaknya mengalami emosi yang rumit saat mereka terus menatap Geralt. Meskipun dia merasa canggung, Geralt hanya berjalan ke hotel dengan sikap yang tenang. Sila hanya bisa menatap heran saat Geralt berjalan melewatinya dan langsung menuju panggung. Menyadari bahwa Geralt semakin dekat, Ketua Gordon segera berdiri dari kursi tengah dan memberi isyarat kepada Geralt untuk mengambilnya sambil berkata, "Silakan, duduklah di kursi ini, Tuan Crawford." Setelah mengatakan itu, dia kemudian melihat ke tamu lainnya sebelum berkata, "Semuanya, kita memiliki tamu yang sangat terhormat hari ini. Ini Mer Crawford dari Maybury, sosok yang sangat kaya dan berkuasa yang juga memiliki mountain top villa." Saat penonton menjadi liar dari konfirmasi bahwa Geralt benar-benar satu-satunya, Mer Crawford, tawa tiba-tiba mirip dengan wanita gila menembus semua kebisingan. Semua orang kemudian berbalik untuk menatap gadis yang telah membuat seperti tertawa gila. "Apa yang kamu tertawakan, Sila?" tanya Leon yang juga terkejut dengan tawa gilanya. "Haha, apa maksudmu apa yang aku tertawakan? Aku menertawakan Geralt. Tentu saja. Betapa luar biasanya dia telah menipu begitu banyak orang. Tapi yang lebih sulit dipercaya adalah kenyataan bahwa semua orang di sini benar-benar percaya bahwa dia adalah Tuan Crawford. Tidakkah ada di antara Anda yang menganggap itu klaim yang agak konyol?" Jawab Sila sambil berjalan ke depan, terus tertawa. Setelah mendengar apa yang dia katakan, beberapa pengusaha kaya di atas panggung mulai mengerutkan kening. Ini terutama terjadi pada Ketua Gordon saat dia memelototi Sila. "Apa yang kamu pikir kamu katakan? Pria, usir dia keluar dari tempat ini segera," teriak Savion marah. "Jangan salah paham, Ketua Gordon. Saya tidak punya niat untuk menyinggung Anda sama sekali. Saya hanya berharap Anda tidak akan terus dibodohi oleh orang itu. Bagaimanapun, aku adalah teman sekelas SMA-nya. Saya tahu semua tentang masa lalunya dan kondisi kehidupannya dengan sangat baik." Vinci juga menyadarinya. Dia tidak lebih dari orang miskin yang bahkan tidak mampu membayar makanannya sendiri. Begitu penonton mendengar itu, semua orang secara bersamaan menghela nafas lega.
Mungkinkah ini Crawford palsu? Melihat bagaimana semua orang tampaknya mempercayainya sekarang, Sila menjadi lebih sombong dari sebelumnya. Jika semuanya terus berjalan dengan baik, maka dia akan berhasil pamer di depan semua pebisnis berpengaruh ini. Mengklaim bahwa Geralt sebenarnya adalah Tuan Crawford. Apa lelucon? Itu tidak mungkin. Sila kemudian berbalik untuk melihat Geralt. Ekspresi jijik di wajahnya saat dia tertawa sebelum berkata, "Aku yakin kamu tidak mengharapkan ini, kan, Geralt? Saya di sini hari ini sehingga Anda tidak akan dapat terus membodohi Ketua Gordon dan yang lainnya. Dalam keadaan apapun dia tidak akan pernah percaya bahwa dia sebenarnya adalah Crawford." Sebagai tanggapan, Geralt hanya menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di wajahnya. Savion mengungkapkan senyum masam yang sama ketika dia berkata, "Hahaha, benarkah sekarang? Sepertinya wanita muda ini memiliki kesalahpahaman besar tentang Tuan Crawford. Dia benar-benar Tuan Crawford, satu-satunya pemilik grup investasi impian." Mendengar suara keras Ketua Gordon, Sila tak bisa lagi menahan tawanya. Apakah itu benar? Bahkan sejak saat itu, Sila selalu membencinya setiap kali melihat wajah putus asa Geralt. Dia tidak pernah bisa menganggapnya serius. Baru beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Apakah Geralt benar-benar berubah sebanyak itu? Mengapa begitu banyak tokoh kaya dan berpengaruh begitu hormat dan sopan kepadanya? Bagaimana semua ini benar-benar terjadi? Ketika semua pertanyaan ini bergema di benak Safia, Geralt mengabaikannya. Memilih untuk terus berbicara dengan Ketua Gordon dan yang lainnya. Acara kemudian dilanjutkan selama sekitar setengah jam sebelum Geralt mengucapkan selamat tinggal kepada Ketua Gordon dan yang lainnya. Sejujurnya dia ingin pergi cukup lama sekarang. Ketika dia meninggalkan hotel, sekelompok besar orang mengikuti untuk mengantarnya pergi. Sebelum dia bisa pergi, Elena membisikkan sesuatu ke telinga ayahnya sebelum menjulurkan lidahnya. Dia ingin pergi bersama dengan Geralt dan ayahnya secara alami setuju. Sila sendiri merasa sangat cemas saat dia keluar dari hotel bersama Vinci untuk mengantar Geralt pergi. Ketika mereka akhirnya melihatnya lagi, Geralt baru saja menaiki sepeda roda 3 listriknya. Namun kali ini, Elena duduk di belakangnya. Sementara Vinci sebelumnya merasa malu karena Geralt mengendarai sepeda roda 3 listrik. Dia merasa aneh bahwa dia tidak lagi merasakan hal yang sama. Lagi pula, meskipun Elena adalah wanita muda yang cantik, dia sebenarnya tampak senang duduk di belakang sepeda roda 3 listrik. Vinci tidak keberatan duduk di sana sendiri sekarang. Dia menyimpulkan bahwa emosi kompleks ini berasal dari saat dia menyadari siapa Geralt sebenarnya. Vinci sejujurnya juga merasa cukup kaget dan takut dengan pergantian peristiwa yang liar. Itu hampir seolah-olah dia berada dalam mimpi. Sila, di sisi lain, sangat cemas sehingga dia akhirnya menangis sambil terus menatap Geralt. Dia masih berpakaian dengan cara yang sama, masih memiliki penampilan yang sama, dan masih memiliki sikap yang sama. Kombinasi itu membuatnya terlihat sangat menyedihkan sebelumnya. Namun mengapa dia merasa bahwa dia sekarang jauh lebih menakjubkan dan menakutkan pada saat yang sama? Itu tidak masuk akal. Geralt sendiri mulai mengayuh sepeda roda 3 listriknya dengan Elena duduk di belakangnya saat dia langsung kembali ke tempatnya untuk makan malam. Dia saat ini dalam suasana hati yang cukup baik karena perjalanannya kali ini tidak sia-sia. Lagi pula, dia tidak hanya berhasil menyelesaikan tugasnya, tetapi dia juga membantu Quetta menemukan dan diakui oleh ibu kandung dan saudara sepupunya. Banyak yang benar-benar telah dicapai kali ini. Namun, setiap kali ada orang yang bahagia, akan selalu ada orang yang depresi juga. Pada saat itu, suara cangkir teh pecah bergema di sebuah villa. Sampah, setiap satu dari Anda. Bagaimana Anda bisa benar-benar kehilangan seseorang yang sudah Anda pegang? Teriak Yael pada beberapa bawahan asingnya. Mereka semua ada di dalam villanya sekarang. Yunus sendiri hadir. Ekspresi jelek terpampang di wajahnya. Lagi pula, dia telah menyanyikan pujian tinggi tentang kelompok pria ini sebelumnya. Namun disinilah mereka bahkan tidak dapat menangkap beberapa siswa. Saat Yael terus meneriaki kelompok itu, Yunus tahu pasti bahwa dia juga mengutuknya secara tidak langsung. Mengetahui hal ini membuat Yunus sangat marah. Bapak, Suiler, Tuan Long, kami benar-benar dikepung saat itu.
Kami mungkin secara tidak sengaja telah membuat khawatir angkatan bersenjata lokal saat itu. Tolong beri kami kesempatan lagi. Beri kami lokasi Jasmine dan kami pasti akan membawanya kembali kali ini. Kata ketua rombongan. Sangat terlambat. Sudah terlambat untuk itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa semudah itu bergerak di Fendersons? Hanya ada kesempatan untuk menculik Jasmine kali ini karena keluarga saat ini sedang mengalami masa sensitif. Karena itu, ayah saya dan saya tidak perlu secara aktif mengetahui apa yang direncanakan semua Fenderson. Namun untuk berpikir bahwa kelompok Anda benar-benar akan bertindak begitu gegabah dan memperingatkan musuh. Saya hanya bisa berdoa agar Fenderson tidak curiga bahwa saya terlibat. Aku sudah akan berterima kasih selama mereka tidak meragukanku. Geram Yael. Kecemasannya tampak dalam suaranya. Dia sejujurnya sangat takut bahwa penculikan yang gagal akan langsung menyebabkan konsekuensi buruk. Jika ini akhirnya mempengaruhi acara besar keluarganya, maka kerugiannya pasti akan lebih besar daripada keuntungannya. Yunus kemudian menoleh untuk melihat bawahannya yang putus asa sebelum bertanya. Namun, aku ingin tahu tentang sesuatu. Tidak ada alasan bagi helikopter untuk tiba begitu cepat dan sejujurnya. Tidak mungkin angkatan bersenjata setempat disiagakan dengan mudah. Jelaskan apa yang terjadi secara detail. Mendengar itu, bawahan kemudian mulai merinci semua yang terjadi pada mereka. Mungkinkah itu benar-benar dia? Jawab Yunus sambil mengerutkan kening setelah mendengarkan penjelasan mereka. Dia, tanya Yael. Mengabaikan pertanyaan Yael sejenak, Yunus kemudian bertanya. Bukankah kamu diam-diam mengambil beberapa foto? Biarkan saya melihat siapa lagi yang ada di sana. Setelah menyerahkan foto-foto itu, Yunus secara individual memindai foto-foto itu sebelum membanting tangannya ke meja dengan marah. Dia telah menemukan pelakunya. Semuanya. Ini benar-benar geral. Dewa itu menghabisi Tuan Crawford lagi. Tidak hanya Yunus yang berulang kali dipermalukan oleh geral di hari ulang tahunnya. Dia juga dihukum saat dia kembali hari itu. Semua prestise yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun telah hilang. Seperti itu, Yunus sangat membenci orang itu. Diamar, Crawford dari Maybury. Tanya Yael yang jelas pernah mendengar tentang geral sebelumnya. Mendengar pertanyaan Yael, Yunus mengambil kesempatan itu untuk merinci semua dendam dan keluhannya terhadap geral kepadanya. Hahaha, tidak heran semuanya tampak berjalan begitu lancar untuk Jasmine meskipun tidak menggunakan salah satu pria dari keluarga Fenderson. Dia memiliki orang yang sangat kuat yang membantunya selama ini. Tidak heran mengapa Jasmine tidak menganggapmu serius sama sekali bahkan setelah kamu memperlakukannya dengan sangat baik Tuan Suiler. Potong Yunus. Setelah mendengar semua itu, Yael menarik napas dalam-dalam. Terlepas dari siapa dia, selama dia melawanku, aku tidak akan melepaskannya semudah itu. Terutama karena dia berada di Salford County. Ayo, laki-laki, teriak Yael dengan marah saat dia mulai menginstruksikan anak buahnya untuk mulai mengambil tindakan selanjutnya. Tolong, jangan terus bertindak impulsif, Tuan Suiler. Jawab Yunus sambil memegang bahu Yael. Saya pernah berurusan dengan dia sebelumnya dan dia jauh lebih kuat dari apa yang Anda dan saya bisa bayangkan. Bertindak impulsif hanya akan membawa kita ke dalam lebih banyak masalah. Asal tahu saja, saudara perempuannya lah yang mengusir keluarga Long keluar dari kota Maybury. Bujuk Yunus. Terlebih lagi, jika mereka secara langsung menargetkan geral, tindakan itu sama saja dengan mengubah masalah sederhana menjadi sangat rumit. Bukannya Yael tidak bisa mengerti dari mana Yunus berasal. Namun, dia tidak bisa tidak merasa sedikit cemburu sekarang karena dia tahu dia memiliki geral di sisinya. Bagaimanapun, itu bisa menjadi alasan mengapa Jasmine mengabaikannya dan mengapa dia juga menamparnya. Akhirnya, dia berhasil menenangkan diri dan begitu itu terjadi, dia merasa jauh lebih baik. Lalu apakah kamu punya ide yang lebih baik, Yunus? Haruskah saya membiarkan dia terus pamer dan menggunakan kekuatannya untuk mengintimidasi orang lain di Salford County? Sebagai tanggapan, Yunus mencibir dengan dingin sebelum berkata, tentu saja tidak. Faktanya, saya ingin dia tetap di sini selamanya sehingga saya secara pribadi dapat terus membalas dendam padanya setelah semua yang saya alami. Omong-omong, bisakah Anda meminjamkan saya beberapa orang Anda, Ten Suiler? Saya perlu melakukan penyelidikan terhadap
Anak buah Geral yang mana yang dia bawa ke sini? Bukan masalah. Keduanya kemudian melanjutkan pembicaraan hingga larut malam. Maju cepat ketiga hari kemudian. Aku akan berkencan dengan Bibi Fenderson sekarang. Saudara, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda makan? Kami pasti akan mendapatkan bahan-bahan itu untukmu. Apapun baik-baik saja. Lagi pula, aku akan menyukai apapun yang disiapkan olehmu dan Bibi Fenderson. Jawab Geral sambil menatap mereka berdua sambil tersenyum. Baru 3 hari. Kueta sudah cukup dekat dengan Bibi Fenderson. Seperti yang dikatakan Geral, Kueta sama sekali tidak membenci Sarah karena wajahnya yang penuh bekas luka. Sarah sendiri tampak senang dan puas melihat putrinya yang bijaksana dan penurut yang menghabiskan banyak waktu bersamanya setiap hari. Adapun Kueta, dia merasa aman dan intim secara alami setiap kali dia berada di dekat Bibi Fenderson. Bibi Fenderson hanya merasa seperti kerabat dekat dengannya. Setelah mendengar jawaban Geral, keduanya kemudian menuju ke pusat perbelanjaan, bergandengan tangan. Sebelumnya saat mereka berjalan melewati sisi pusat perbelanjaan, Sarah memperhatikan bahwa Kueta terus mengintip toko kecil yang menjual manisan Hao. Melihat Kueta seperti itu membuatnya merasa sedikit sedih. Lagi pula, menurut Kueta, jika dia tidak bertemu Geral, dia mungkin masih hidup dalam kemiskinan sekarang. Dia juga menyebutkan bahwa selama masa kecilnya, bisa makan manisan Hao dianggap sebagai kemewahan. Dengan pemikiran itu, tepat ketika mereka akan meninggalkan mall, Sarah berhenti berjalan sebelum berkata, "Oh, aku lupa membawa sesuatu. Beri aku waktu sebentar, Kueta. Aku akan segera kembali." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menuju ke toko, meninggalkan Kueta yang sedikit bingung mengapa dia begitu tertutup. Karena Kueta disuruh menunggu, dia tetap di tempat. Pada saat itulah Kueta tiba-tiba mendengar suara mesin motor yang berputar. Pada saat dia berbalik untuk melihat sumber suara yang semakin keras, dia melihat sebuah van menuju langsung ke arahnya. Sedetik kemudian, beberapa orang yang hadir di tempat kejadian mulai berteriak. Setelah memekik berhenti tepat di samping Kueta, beberapa orang membuka pintu van dan segera mencoba menyeretnya masuk. "Kueta!" teriak Bibi Fenderson yang sudah kembali dari toko saat dia melihat mobil van mencurigakan itu melaju ke arah putrinya. Dia kemudian mulai berlari ke arah gadis malang yang berjuang mati-matian untuk melarikan diri dari para penculiknya. Para penculiknya sendiri masih berusaha menyeretnya ke dalam van. Dalam kecemasannya, dia menggigit keras salah satu lengan pria bertopeng itu. Berteriak kesakitan, pria yang sudah kuat itu kemudian dengan kasar mendorong Kueta ke samping, membuatnya jatuh langsung ke tanah. Akibatnya, bagian belakang kepala Kueta membentur gundukan di sisi jalan dan dia langsung pingsan akibat benturan keras tersebut. Pada saat Sarah sampai ke kelompok pria, mereka sudah membawa Kueta yang sekarang tidak sadarkan diri ke dalam van. Dalam usahanya untuk mencegah mereka membawanya pergi, Sarah segera mulai memukuli para pria dengan liar. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia bukan tandingan mereka. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa menang melawan sekelompok pria besar sendirian? Tepat ketika Sarah merasa semua harapan telah hilang, sudut matanya melihat seseorang yang berlari ke tempat kejadian. Beberapa detik kemudian, seorang pria sekarang berdiri tepat di depannya. Ketika pemimpin kelompok itu menyadari siapa orang yang berani itu, dia langsung membeku di tempat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu kemudian mulai menyerang para penculik bertopeng dengan ekspresi yang sangat dingin di wajahnya. Meskipun beberapa pria mencoba melawan, mereka bukan tandingan lawan baru mereka. "Menarik, tarik segera," teriak salah satu pria itu. Mendengar itu, Sarah dengan cemas berlari ke kursi penumpang depan dan mulai mencoba membuka kedok orang yang duduk di sana. Sementara dia bisa melepaskan topengnya, pria itu, dalam keadaan panik, segera menutupi wajahnya dengan tangannya. Tidak lama kemudian, teriakan marah terdengar saat van itu melaju pergi. Sementara pria yang telah membantu mereka tampaknya ingin mengejar van. Ketika dia melihat betapa terlukanya Kueta, dia segera mengerti apa prioritasnya. Terima kasih banyak," kata Sarah sambil memeluk Kueta erat-erat. "Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Lagi pula,
Crawford telah secara khusus menginstruksikan saya untuk melindungi Nona Smith secara rahasia. Namun, di luar dugaan saya, orang-orang benar-benar memiliki keberanian untuk mengambil tindakan terhadapnya di siang hari bolong. Kata pemuda itu karena dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Ternyata, orang yang membantu mereka sebenarnya adalah Tyson. Quetta masih tidak sadarkan diri saat ini, dan wajahnya pucat. Tidak lama kemudian, sebuah ambulans bisa terdengar di kejauhan. Sementara Drake dan Tyson biasanya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Geralt. Ketika dia pergi ke Salford County, Geralt mengatakan bahwa Drake saja sudah cukup untuk melindunginya. Oleh karena itu, dia mempercayakan Tyson dengan tugas untuk melindungi Quetta secara diam-diam. Dan Tyson telah melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya untuk beberapa waktu sekarang. Geralt telah mengeluarkan perintah itu karena dia sangat sadar bahwa banyak orang di sekitarnya telah menjadi korban upaya penculikan di masa lalu. Itulah sebabnya dia sangat waspada dengan keselamatan Quetta. Namun, bagi Tyson, dia bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi padanya. Itu adalah alasan mengapa dia biasanya cukup menganggur saat dia menjalani tugas khusus ini. Dia tidak pernah berharap melihat orang benar-benar mencoba untuk menyentuhnya hari ini melalui peralatan observatoriumnya. Meskipun dia telah bergegas ke tempat kejadian secepat yang dia bisa, dia agak terlambat untuk mencegah Quetta terluka. Begitu Geralt diberitahu tentang kejadian itu, dia langsung menuju ke rumah sakit tempat Quetta berada. Dia masih tidak sadarkan diri ketika dia tiba, dan Geralt bisa merasakan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali karena marah. Sarah sendiri telah menangis selama ini. Saya sudah menghubungi Pak Zartir dan menyuruhnya untuk menyelidiki masalah ini. Karena kelompok pria itu bukan penduduk setempat. Saat ini kami belum memiliki petunjuk tentang siapa mereka. Yah, semua kecuali satu. Saya yakin Anda akan sangat tertarik untuk mengetahui siapa orang itu. Crawford, kata Drake sambil berjalan ke Geralt. Dia kemudian mengetuk teleponnya sebelum menunjukkan kepada Geralt gambar orang yang telah dibuka kedoknya sebelumnya. Setelah mengenali orang di balik topeng itu, Geralt terkejut. Yunus, kenapa dia ada di sini? Tanya Geralt. Keterkejutannya terlihat dalam suaranya. Meskipun gambar itu sendiri cukup buram, Geralt yakin bahwa orang di dalamnya adalah Yunus Long. Lagi pula, bagaimana dia tidak bisa mengenali orang yang hampir menjadi korbannya? Itu dia baik-baik saja. Setelah sedikit menyelidiki, kami menemukan bahwa dia pertama kali tiba di Provinsi Salford beberapa hari yang lalu. Sementara aku mengerti bahwa dia punya alasan untuk membalas dendam padamu. Aku tidak mengerti mengapa dia mengikutimu sampai ke sini hanya untuk melakukan itu. Jawab Drake sambil mengerutkan kening. Namun, tanggapan langsung Geralt adalah meninju dinding di sampingnya. Keras, saya tidak peduli tentang dia atau bahkan motifnya. Yang saya tahu adalah bahwa Quetta tidak bersalah dalam insiden ini namun dia hampir kehilangan nyawanya karena saya. Drake, Tyson, saya yakin Yunus belum meninggalkan Provinsi Salford. Aku butuh kalian berdua untuk melacaknya dan menangkapnya untukku. Terlepas dari metode yang Anda gunakan, pastikan dia tidak meninggalkan Provinsi Salford tanpa hukuman. Kata Geralt dengan marah saat melihat Quetta yang tidak sadarkan diri melalui jendela pintu bangsal. Segera. Tuan Crawford, kata mereka berdua secara bersamaan saat mereka segera mulai bekerja. Sementara itu, di sebuah villa yang agak tersembunyi, Yunus dengan panik mengemasi barang-barangnya. Cepat berkemas. Kami akan berangkat menggunakan dua rute terpisah. Apakah kita benar-benar harus pergi dengan terburu-buru? Bukankah kita harus memberitahu Tuan Swiler terlebih dahulu? Tanya salah satu sopir pribadi Yunus. Apalagi yang ingin dikatakan? Jika kita menunggu di sini lebih lama lagi, kita mungkin tidak akan bisa pergi meskipun kita mau. Sekarang cepatlah dan atur agar kelompok pria itu pergi dulu. Jawab Yunus cemas. Dia sudah merencanakan insiden penculikan bersama dengan Yael sejak 3 hari yang lalu. Karena Quetta adalah satu-satunya orang yang dekat dengan Geralt, Yunus berencana menggunakannya sebagai umpan untuk menjebak Geralt. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Yunus akhirnya bisa membunuhnya. Dia bahkan siap mengorbankan bawahannya hanya untuk memastikan bahwa Geralt mati. Karena dia selalu berakting di belakang layar, dia cukup yakin bahwa tidak ada yang perlu dia takuti. Namun, semuanya berbeda sekarang.
Yunus percaya bahwa Geralt akan mampu mengungkap kebenaran dengan sangat cepat selama dia mau. Geralt pasti akan mengirim anak buahnya untuk melacaknya dan mengejarnya begitu dia mengetahui bahwa Yunus terlibat dalam operasi itu. Rencana awalnya untuk memanfaatkan Yael dengan menyalahkannya begitu Geralt terbunuh hanyalah angan-angan. Yunus menyadari sekarang bahwa dia sekali lagi meremehkan kemampuan Geralt yang sebenarnya. Tidak lama kemudian semua orang yang terlibat dengan rencana pelarian itu berkemas dan siap untuk pergi. Semuanya sudah disiapkan dan diatur sesuai instruksi Anda, Tuan Long. Saya telah berhasil mendapatkan kendaraan lintas alam dan dengan perhitungan kasar, seharusnya sudah gelap pada saat kita berhasil keluar dari Provinsi Salford. Baiklah. Kalau begitu ayo kita keluar. Juga, atur seseorang untuk menjemput kami di Mary City, kata Yunus sambil memakai kacamata hitamnya dan membawa kopernya ke kendaraan. Saat ini terjadi. Sepertinya ada yang tidak beres di kota Provinsi Salford. Beberapa merek mobil mewah melaju di jalanan. Dan sepertinya ada setidaknya 500 mobil mahal di seluruh armada. Lautan mobil mewah membuat jalan mereka di seluruh kota dibuat untuk pemandangan yang benar-benar spektakuler. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Kan? Aku ingin tahu keributan apa yang terjadi. Mengalahkan saya. Tidak ada berita tentang apa yang sedang terjadi sama sekali. Saya bertanya-tanya orang seperti apa yang memiliki kekuatan dan uang sebanyak ini untuk memiliki begitu banyak mobil mewah. Sementara ini mengejutkan semua orang di Provinsi Salford. Mereka yang berjalan di sekitar pinggiran provinsi berada dalam kejutan yang lebih besar. Dengung keras bisa terdengar di langit pada saat itu, mendorong orang-orang di pinggiran untuk melihat ke atas. Suci cer asterisk P. Lihat semua helikopter itu. Tuhanku, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sementara sebagian besar orang terkejut sampai rahang mereka terbuka lebar. Banyak orang lain segera mulai memotret pemandangan itu. Dengan lebih dari 100 helikopter mengelilingi langit provinsi, acara itu tampak sangat luar biasa. Rencananya adalah untuk secara menyeluruh mencari di darat dan di langit sepanjang hari sampai mereka dapat mengunci target mereka. Saat pencarian berlanjut, malam segera tiba. Target yang dimaksud sudah tiba di jalan utama yang menghubungkan Provinsi Salford ke kota Mary saat itu. Saat mobil melaju, angin larut malam melolong menakutkan saat bertiup melintasi jendela samping Yunus. Di mana kita sekarang? Tanya Yunus. Wajahnya pucat pasi. Aku juga tidak terlalu yakin. Meskipun kita bisa melarikan diri dari anak buah Geralt ketika kita menabrak mereka di jalan utama, kita tersesat terlalu jauh dan sekarang hanya tanah tandus di sekitar kita. Jawab pengemudi. Kakinya gemetar ketakutan. Sementara mereka sebelumnya berasumsi bahwa mereka akan melarikan diri dengan baik. Mereka tidak mengira anak buah Geralt akan mencegat mereka tiba-tiba di jalan utama menuju Mary City. Untungnya, malam sudah menjelang saat itu dan karena pengemudinya adalah seorang ahli, dia akhirnya berhasil mengusir mereka. Meskipun mereka telah berhasil menghindari anak buah Geralt untuk saat ini, mereka sekarang juga tersesat. Kenapa aku bahkan membayarmu? B** bintang, teriak Yunus. Mereka sudah jauh dari kota dan kesuraman daerah sekitarnya hanya membuat Yunus semakin tertekan. Saat itulah ketika suara mesin motor terdengar di kejauhan. Angin malam yang dingin semakin membuat mereka merinding. Beberapa saat kemudian, lampu-lampu berkelap-kelip juga terlihat dari kaca spion. Mereka tidak tahu berapa banyak mobil yang saat ini berada di belakang mereka. Tetapi begitu Yunus melihat sebuah mobil mengejar dengan cepat, dia langsung berteriak, "Injak!" Yunus kemudian mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon ibunya. "Apakah kamu sedang dalam perjalanan kembali sekarang? Ini ulang tahunku besok jadi ingatlah untuk kembali tepat waktu. Ibu, tolong datang selamatkan aku. Seseorang mencoba mencegahku memasuki kota Mary." "Apa itu? Nak, apakah Anda memiliki sinyal buruk di sana? Aku tidak bisa mendengarmu sama sekali." Jawab Ibu Yunus. "Ibu, bisakah kamu mendengar saya sekarang? Selamatkan aku. Halo, halo," teriak Yunus dengan panik sebelum akhirnya menyadari bahwa tidak ada sinyal telepon lagi. "Bapak, lama. Mengapa kita tidak menghentikan mobil untuk saat ini? Di luar sana gelap gulita dan kami juga tidak terbiasa dengan kondisi jalan," kata pengemudi yang ketakutan selama ini. Dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak mereka mencoba melarikan diri,
mereka pada akhirnya akan tetap ditangkap. Melarikan diri tidak lagi menjadi pilihan. Kamu pasti tidak diizinkan untuk berhenti. Jika Geralt mendapatkan tanganku kali ini, aku pasti akan selesai. Terus melangkah. Kita harus keluar dari jalan terkutuk ini dan bersatu kembali dengan orang-orang kita sendiri sesegera mungkin. Mendengar itu, pengemudi menginjak pedal gas tetapi tiba-tiba, badan mobil mulai bergetar hebat. Pada saat Yunus berhasil mendapatkan kembali ketenangannya dari keterkejutannya, dia menyadari bahwa seluruh mobil tampak turun dengan cepat. Sekarang akhirnya mengerti apa yang terjadi. Baik Yunus dan pengemudinya berteriak ngeri. Perlahan tapi pasti, teriakan mereka menjadi teredam saat mereka turun semakin jauh sampai. Tabrakan yang memuakkan terdengar, diikuti oleh suara ledakan saat api menyembur dari kedalaman. Namun, tak lama setelah itu, keheningan kembali dengan hanya sesekali terdengar suara gemuruh teredam dari api di bawah. Tidak lama kemudian konvoi yang mengejar mereka tiba di tempat kejadian. Sekarang diterangi oleh lampu depan yang terang dari semua mobil. Tampak jelas bahwa Yunus dan sopirnya telah melaju lurus menuruni tebing. Beberapa saat setelah itu, sudah larut malam di rumah keluarga Long Dianken. Ketika seorang wanita cantik berkata, "Saya merasa sedikit cemas, Tuan." Yunus terdengar sangat gugup dan takut ketika dia memanggilku tadi. Apa menurutmu dia baik-baik saja di Provinsi Salford? Kenapa dia tidak baik-baik saja? Lagi pula, keluarga Suiler juga tinggal di sana. Anda dapat yakin bahwa dia pasti baik-baik saja. Jawab seorang pria parubaya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Tapi aku bahkan tidak bisa menghubunginya lagi. Aku yakin kamu tahu berapa banyak orang yang telah Yunus sakiti dalam 2 tahun terakhir ini, kata wanita itu. Kekhawatirannya tercermin dalam nada suaranya. Baiklah. Baiklah. Aku akan menelepon Suiler nanti dan menanyakan masalah ini kepada mereka. Bahkan jika Yunus benar-benar telah menyinggung banyak orang, selalu anggota keluarga panjang yang berani mengambil tindakan terhadap orang lain. Siapa yang berani menyentuh kita? Sementara saudara kandung Crawford sama-sama sangat arogan sekarang. Mereka dapat yakin bahwa saya akan membuat mereka membayar semua yang telah mereka lakukan pada kita. Pria itu kemudian mendengus sebelum mengangkat teleponnya untuk menelepon Suiler. Setelah berbicara di telepon sebentar, wajah pria parubaya itu tiba-tiba berubah pucat pasi. Begitukah? Saya sangat mengganggu Anda, Tuan Suiler. Aku akan segera mengirim seseorang. Semua warna tampak terkuras dari wajahnya saat dia buru-buru berkata. Menurut keluarga Suiler, Yunus telah hilang di Provinsi Salford. Apa yang harus kita lakukan? Untuk saat ini, aku mengirim seseorang ke sana. Beritahu Second untuk segera mengirim seseorang ke sana juga. Jawab pria itu dengan suara cemas. Kedua, tapi dia, pertama dan aku tidak bisa pergi. Satu-satunya pilihan kami adalah meminta anggota keluarga menangani masalah ini secara pribadi. Untuk alasan itu, seharusnya baik bagi Second untuk mewakili keluarga di sana. Aku akan memberitahu Tuan Hobson untuk mengikutinya juga. Mendengar itu, wanita itu hanya mengangguk. Sementara itu, Geralt akhirnya tiba di tebing dengan helikopternya. Tebing itu dalam dan menurut laporan dari bawahannya, mereka hampir tidak dapat menemukan potongan lengkap dari mobil tersebut, apalagi 2 penumpangnya. Mendengar itu, Geralt hanya bisa tersenyum kecut. Ini adalah contoh buku teks dari ungkapan. Bahkan ketika langit mengirimkan malapetaka kepada kita, masih ada harapan untuk melewatinya. Namun ketika seseorang membawa malapetaka atas dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menghindarinya. Yunus benar-benar membawa kematiannya sendiri. Pada saat itu, telepon Geralt mulai berdering. Itu adalah Tyson. Mengetahui bahwa mengambil tindakan pencegahan ekstra tidak ada salahnya. Geralt telah memerintahkannya untuk secara pribadi menjaga Quetta sejak dia datang ke Provinsi Salford. Mengambil panggilan, Geralt kemudian bertanya, "Ada apa?" Nona Smith sudah bangun, Tuan Crawford. Meskipun dia hanya menderita gegar otak ringan, dia baik-baik saja. Namun, saat Tyson terus berbicara, suaranya semakin lembut. Apa yang terjadi? Saya benar-benar minta maaf, Tuan Crawford. Ketika saya berjaga-jaga di depan Miss Smith, 4 dokter yang berperilaku agak curiga tiba di rumah sakit dan mencoba mendekatinya. Curiga tentang niat mereka yang sebenarnya.
Saya tidak mengizinkan mereka untuk melanjutkan mendekatinya. Alhasil, mereka berempat langsung menyerangku. Saya tidak dapat mengalahkan mereka dan sekarang Nona Smith telah dibawa pergi. Jelas Tyson. Apa? Bahkan kamu terluka. Jawab Geralt. Butir-butir keringat mengalir di dahinya sekarang. Kita akan membahas lebih lanjut masalah ini begitu aku tiba di rumah sakit. Untuk saat ini, kirim beberapa pria untuk segera mulai mencarinya. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Quetta, maka Geralt tahu bahwa dia pasti akan dipenuhi dengan rasa bersalah dan kegelisahan. Pada saat yang sama, Geralt juga berpikir bahwa tugas awal ayahnya untuk melacak Bibi Fenderson tidak lagi semudah yang dia perkirakan sebelumnya. Dengan itu, Geralt segera dilarikan ke rumah sakit. Beruntung Sarah keluar untuk membeli bubur lebih awal. Karena itu, dia bisa menghindari keempat orang itu sepenuhnya. Berbicara tentang keempatnya, masing-masing dari mereka terlihat sama anehnya dan mereka semua menggunakan pedang pendek. Berdasarkan teknik mereka, saya dapat dengan yakin mengatakan bahwa mereka berempat adalah Master Top yang telah menerima pelatihan ketat sebelumnya. Jelas Tyson. Suaranya dipenuhi penyesalan. Karena tubuh Tyson dibalut perban. Bahkan Drake memiliki ekspresi tegang di wajahnya. Saya melihat. Dan bagaimana dengan kamera pengintai rumah sakit? Tanya Geralt sambil mondar-mandir. Saya telah mengambil catatan dan setelah melihat melalui mereka di samping rekaman dari beberapa jalan lain. Kelompok mereka tampaknya telah menghilang di gunung. Jawab Tyson. Mendengar itu, Geralt kemudian menepuk bahu Tyson sebelum berkata, kakakku sudah memberitahuku sebelumnya bahwa jarang kalian berdua memiliki lawan yang layak atau bahkan setara. Saya hanya bisa berasumsi bahwa empat pria yang bahkan berhasil menyakiti Anda bekerja untuk keluarga yang sangat besar dan berkuasa. Apakah Anda mengenali salah satu dari empat penyerang? Bahkan jika Anda memiliki ide sekecil apapun, itu bisa menjadi petunjuk kami selanjutnya untuk mengetahui keluarga mana mereka bekerja. Kamu tidak perlu melihat lebih jauh ke dalam masalah ini, Geralt. Kurasa aku tahu siapa keempat pria itu. Dan kurasa aku juga tahu siapa yang menculik Quetta, kata Sarah dengan air mata di matanya saat dia berdiri. Merasakan betapa yakinnya dia terdengar. Geralt sendiri tiba-tiba menyadari. Tentu saja, ini adalah Provinsi Salford. Hanya keluarga Fenderson yang bisa melakukannya. Itu tidak terlintas dalam pikirannya sebelumnya karena Geralt belum mengekspos dirinya sendiri. Dia juga belum menentang keluarga. Fakta bahwa Fenderson selalu tidak menonjolkan diri membuatnya semakin sulit untuk dipikirkan. Dan selanjutnya, menganggap mereka sebagai pelakunya dalam situasi seperti itu. Namun, semakin dia melihatnya, semakin dia yakin bahwa Fenderson adalah orang di balik semua ini. Jika tebakanku benar, maka mereka berempat seharusnya menjadi pengawal pribadi ayahku. Ayahku pasti sudah menemukanku, kata Sarah. Sarah adalah putri Lord Fenderson yang paling menjanjikan dan juga tokoh paling menonjol kedua dalam keluarga Fenderson. Bahkan, posisinya bahkan lebih penting dibandingkan dengan ayah Jasmine. Mengetahui hal itu saja melukiskan gambaran yang jelas tentang betapa cerdas dan cerdasnya Sarah sebagai pribadi. Menambah intuisi superiornya, Sarah yakin bahwa ayahnya lah yang menculik Quetta. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia menemukannya sejak awal. Saya mengenal Fenderson dengan sangat baik, Geralt. Sementara beberapa masalah internal yang rumit terjadi dalam keluarga. Jika ayahku adalah orang yang menculik Quetta, maka aku dapat yakin bahwa dia tidak akan mempersulitnya. Masalahnya adalah, saya tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang anggota keluarga Fenderson lainnya. Hahaha, tetap saja, memikirkan bahwa semua ini berasal dari fitnah yang aku lempar padanya bertahun-tahun yang lalu. Meskipun aku yakin dia menyesalinya, emosinya jelas tidak berubah sama sekali. Apakah dia sejujurnya masih mengharapkan saya untuk melangkah maju dan meminta maaf kepadanya? Jelas Sarah. Senyum pahit di wajahnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bibi Fenderson. Mau tak mau aku merasa khawatir sekarang karena aku tahu Quetta ada bersama mereka, jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Quetta adalah sepupu biologisnya. Dia adalah seorang Crawford sama seperti dia. Terlebih lagi, dialah yang membawa Quetta bersamanya ke sini. Sekarang dia mengalami begitu banyak kemalangan karena dia. Bagaimana dia bisa meninggalkannya sendirian?
Kami pikir kami harus masuk ke mansion mereka untuk menyelamatkan nona muda kedua, Mer. Crawford, kata Drake dan Tyson serempak. Negatif. Saya tahu Anda berdua kuat. Tetapi dengan segala hormat, Anda berdua tidak akan bisa mengalahkan 4 bawahan ayah saya. Untuk memperjelas, latar belakang keluarga Fenderson pernah sebanding dengan keluarga Crawford. Tidak mungkin hanya sedikit dari kita yang bisa masuk sesuka kita, jawab Sarah. Mendengar itu, kedua pria itu menundukkan kepala karena malu. Lalu, haruskah kita meninggalkan nona muda kedua sendirian? Apakah kita tidak menyelamatkannya? Tanya Tyson. Tentu saja tidak. Meskipun sekarang bukan waktu yang tepat, pasti ada peluang bagi kita untuk menyelamatkannya. Pertama, itu akan menjadi hari ulang tahun ayahku dalam 3 hari. Sesuai dengan tradisi keluarga Fenderson, perjamuan ulang tahun yang besar akan diadakan saat itu. Pada hari itu, pengusaha kaya dan berpengaruh, serta teman keluarga dekat, akan diundang untuk berpartisipasi. Itu akan menjadi momen terbaik untuk menyelamatkan Quetta, mengusulkan Sarah. Jadi apa yang Anda usulkan adalah bahwa kita menyelinap masuk selama perjamuan ulang tahun keluarga Fenderson dan membuat beberapa kekacauan untuk memungkinkan kita menyelamatkan Quetta tanpa diketahui. Persis. Keluarga akan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk melakukan banyak tugas yang diperlukan agar perjamuan ulang tahun berjalan dengan lancar. Tentu saja, agar tetap rahasia, mereka biasanya memilih untuk menyewa koki dan personel dari wilayah utara atau bahkan dari luar negeri. Kesempatan tidak bisa lebih sempurna bagi kita untuk menyelamatkannya. Mendaftarkan semua itu dengan sempurna. Geralt kemudian mengangguk setuju. Ketika saatnya tiba, dia akan membawa Drake, Tyson, dan beberapa tuan lainnya ke mansion bersamanya. Dia pasti perlu mengatur agar beberapa orang menunggu di luar serta rencana darurat. Meskipun dia pasti tidak pernah bisa berharap untuk mengalahkan Fenderson di dalam rumah mereka sendiri, menciptakan kekacauan akan jauh lebih mudah. Setelah itu terjadi, mereka bisa menyelamatkan Quetta dan meninggalkan mansion. Semoga tidak diketahui. Bagaimana kita bisa masuk bersama personel yang disewa? Tanya Drake. Yah, karena proses penyaringan melalui orang asing sangat ketat. Kemungkinan besar mereka akan fokus mengumpulkan personel dari Mary City terlebih dahulu. Kita harus menuju ke sana sesegera mungkin dan begitu kita sampai di sana, saya memiliki cara sendiri untuk membantu Anda masuk. Omong-omong, saya juga memiliki beberapa orang kepercayaan yang saya percayai di antara Fenderson. Saya hanya perlu bertanya kepada mereka tentang keberadaan spesifik Quetta, jawab Sarah. Sarah sejujurnya merasa sangat cemas. Mau tak mau dia merasa khawatir tentang Quetta. Lagi pula, begitu seseorang jatuh ke dalam jurang maut keluarga Fenderson, bukanlah hal yang mudah untuk mengeluarkan mereka lagi. Pemahaman itu hanya membuatnya merasa semakin khawatir. Namun, Sarah masih bisa berpikir jernih karena dia memiliki pengalaman bertahun-tahun berurusan dengan mereka. Sementara itu, beberapa dokter keluar dari lorong rahasia di rumah keluarga Fenderson. Tuan Fenderson, Nona Smith menolak untuk menjalani perawatan medis apapun. Tidak hanya itu, dia juga tidak makan apa-apa. Kami sudah mencoba membujuknya semampu kami, tetapi dia hanya menolak untuk mendengarkan. Kata salah satu dokter dengan hormat. Setelah mendengar itu, wajah keriput Bryson mencerminkan kecemasannya. Dia sudah berusia 80 tahun ini. Gadis ini, dia keras kepala seperti ibunya. Bukankah Jasmine sudah menemukan Xenia? Pelayan pribadi Sarah itu. Coba buat dia membujuk Quetta. Juga, tidak ada yang boleh tahu tentang Quetta ada di sini. Bahkan Jasmine. Jika tersiar kabar, saya pasti akan membuat Anda masing-masing menderita kematian yang lambat. Sekarang pergi. Mendengar itu, para dokter gemetar ketakutan sebelum pergi dengan cepat. Begitu mereka pergi, Bryson perlahan berdiri dengan tongkat di tangannya sebelum menatap kosong ke dinding. Sementara banyak hal ada di pikirannya, ingatan yang paling menonjol adalah saat dia memutuskan hubungan secara terbuka dengan putri kesayangannya, Sarah. Dia telah mengusirnya dari keluarga Fenderson. Dan meskipun dia sangat ketat dalam hal menegakkan aturan keluarga, dia segera menyesali tindakannya begitu dia pergi. Dia telah mencoba segala cara untuk menemukan Sarah. Itu bukan persyaratan baginya untuk kembali ke sisinya.
Tetapi dia hanya ingin tahu apakah putrinya yang berharga masih hidup. Dan jika dia juga ingin tahu seberapa baik dia hidup sendiri. Itu saja sudah cukup untuk memuaskannya. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, dia sama sekali tidak mendengar kabar tentang Sarah. Sebagai pria yang terus-menerus merawat tubuhnya dengan baik, Bryson yang akan berusia 80 dalam 3 hari seharusnya secara teoritis mempertahankan penampilan yang lebih muda. Namun, alih-alih itu, dia terlihat lebih tua dari orang biasa pada usia yang sama yang masih harus bekerja keras setiap hari. Bryson hanya mengakui bahwa ini adalah hukumannya. Sementara dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Bahkan di ranjang kematiannya, tampaknya keadilan ilahi memang ada. Semuanya dimulai ketika Noah meneleponnya tiba-tiba, melaporkan bahwa dia telah menemukan seseorang yang persis seperti Sarah. Karena keluarga Fenderson cukup mampu, setelah menerima berita itu, keberadaan Sarah dan bahkan cucunya segera diketahui. Aku tahu kamu membenciku, Sarah, tapi 3 hari lagi aku akan berulang tahun. Aku sangat berharap kamu akan kembali menemuiku, gumam Bryson pada dirinya sendiri sambil merasakan air mata mengalir di matanya. Sementara ini terjadi, seorang pelayan memasuki sebuah ruangan memegang sebuah kotak di tangannya. Di dalam, seorang gadis sedang duduk di tempat tidur, menangis. Saat pelayan melihatnya, tubuhnya mulai gemetar dan akhirnya, kotak yang dia pegang jatuh ke tanah. Bagaimana kalian berdua bisa terlihat sangat mirip? Teriak pelayan itu dengan penuh semangat. Kamu terlihat persis seperti wanita tertua saat itu. Tambah pelayan itu saat dia mengenang saat-saat ketika dia masih berada di sisi wanita tertua bertahun-tahun yang lalu. Tentu saja. Gadis yang menangis itu tidak lain adalah Quetta. Setelah melihat pelayan itu sendiri sekarang menangis, Quetta bertanya dengan suara lembut dan lembut. Kamu. Nona Quetta. Nama saya Xenia. Saya dulu adalah pelayan pribadi wanita tertua. Nona Sarah. Jawab Xenia sambil menangis. Haya, Sarah Fenderson. Dia ibuku. Jawab Quetta saat dia semakin bersemangat setelah mendengar kata-kata Xenia. Xenia lalu mengangguk sambil berkata di sela-sela tangisnya Nona Quetta. Kamu persis seperti dia. Dan ya, dia. Di mana dia sekarang? Bibi Xenia. Tanya Quetta. Sekarang menangis lebih keras dari sebelumnya. Jangan khawatir. Nona Quetta. Meskipun ada banyak hal yang harus dibahas dan perlu waktu lama bagi saya untuk menjelaskan semua hal rumit yang telah terjadi, Anda dapat yakin bahwa ibu Anda terus-menerus memikirkan Anda. Singkat cerita, kakekmu masih tidak tahu di mana dia berada. Begitu ada kesempatan, aku akan membantumu meninggalkan tempat ini agar kamu bisa bertemu kembali dengan ibumu, jawab Xenia. Sambil membelai rambut Quetta dengan penuh kasih sayang, ekspresi tertekan di wajahnya. Kenapa kamu tidak membiarkanku masuk? Menyingkirlah sekarang juga, teriak sebuah suara dari balik pintu pada saat itu. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.